apa yang ada dalam hatiku. Kemudian dia berkata, duh. Kata Nabi SAW, ikhsa. Fayaqulu na'am. Kata orang Arab Badui tadi, iya, kalau kau bisa bangkitkan bapak ibuku lagi, aku akan beriman dengan engkau. Kalau kau Dajjal, gimana menurutmu? Kata Ibnu Sayyad, jika ditawarkan kepada aku Dajjal, enggak ada masalah, kata dia. Ini menjadikan para sahabat semakin bimbang tentang hakikat Ibnu Sayyad. Dia kenapa teriak keras-keras? Karena Ibnu Umar mukulin dia. Jadi Ibnu Umar tidak sadar. Tetapi setelah itu Ibnu Sayyad menghilang dari peredaran. Orang-orang tidak tahu dia kemana. Entah dikubur di mana, masih hidup atau tidak. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Itu matanya benar-benar hilang. Dajjal matanya dua. Yang satu benar-benar hilang seperti kulit yang tidak ada bentuk matanya. Yang satunya matanya pun ada tapi dia agak bermasalah dengan mata yang kedua. Dan ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kenapa? Karena Dajjal dia memiliki kesaktian yang luar biasa, ya, kesaktian yang sangat-sangat luar biasa yang akan kita jelaskan, dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun ternyata dia memiliki cacat. Cacatnya matanya satu tidak ada dan satunya bermasalah. Jadi dari penampakannya bermasalah. Itu di antara makna Al-Masihud Dajjal, yaitu mamsuh al-ainil yumna. Mata yang sebelah kanan terhapuskan atau tertutupkan. Ya. Ada juga yang mengatakan disebut dengan Al-Masih Dajjal karena dia adalah yamsahul ard. Yamsahul ard maksudnya dia berkelana di atas muka bumi. Karena di antara sifat Dajjal nanti kita sebutkan, ya ma min baladin illa sayatahu Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal, akan didatangi oleh Dajjal. Jadi dia berkelana dengan kecepatan yang luar biasa mendatangi seluruh negeri-negeri yang ada di alam semesta ini untuk membuat fitnah. Ya, dia mengaku sebagai Tuhan dia. Kapan munculnya Dajjal? Muncul Dajjal. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sayyad, ya. Ada yang mengatakan dia dari kaum Ansar, ada yang mengatakan dia dari kalangan Yahudi, ya. Yang jelas dia adalah seorang yang pernah meramal, ya, dukun, ya. Ya, sampai Nabi SAW pernah datang mengujinya. Ya. Nabi mengatakan, apa yang ada dalam hatiku? Kemudian dia berkata, duh. Kata Nabi SAW, ikhsa. Lan ta'dua qadrak. Ya. Hinalah engkau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu. Ya. Padahal Nabi SAW sedang baca surat Ad-Dukhan. Dia ingin menebak. Tapi dia dengar duh. Ya. Artinya dia berusaha menebak, namun dia tidak berhasil. Artinya dia punya ilmu perdukunan. Mungkin ada jin yang melaporkan kepada dia. Ya. Intinya, Ibnu Sayyad ini dikhilafkan apakah dia seorang dari Ansari atau dia seorang Yahudi. Ya. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun ragu dia Dajjal atau bukan. Karena itu sebagian sahabat pun berselisih. Sebagian sahabat menganggap dia Dajjal, sebagian sahabat menganggap dia bukan Dajjal. Ya. Kalau Ibnu Sayyad sudah ada sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia Dajjal atau tidak, wallahu alam bisawab. Namun ada hadis yang lebih tegas yang mengesankan bahwasanya Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, di mana Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pernah berlabuh bersama sebagian sahabat, ya, atau sebagian kawan-kawannya, sehingga dia pun terdampar di sebuah pulau. Kemudian dia pun masuk dalam pulau tersebut. Hadisnya panjang, sampai akhirnya dia ketemu dengan Dajjal, di mana ada seorang makhluk yang besar, yang dalam kondisi tangannya terbelenggu. Ya. Kemudian dia berbicara dengan makhluk tersebut. Badannya besar, tangannya terbelenggu. Kemudian orang ini, yang badannya besar tersebut, ya, dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, akhbiruni an-nabiyul ummiyin ma fa'ala. Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, kabarkanlah kepadaku tentang nabinya orang-orang ummiyin, nabinya orang-orang Arab. Karena Rasulullah SAW dari Arab, ya. Ma fa'ala, apa yang telah dia kerjakan? Ada apa gerangan dengan dia sekarang? Qalu, maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya menjawab, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia sudah keluar dari kota Mekah dan dia sudah tinggal di Yathrib, yaitu di kota Madinah, sudah berhijrah. Kemudian orang ini bertanya lagi, qala aqatalahu al-Arab? Apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am, kata Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya, benar.
Dia diperangi oleh Quraisy, diperangi oleh kabilah Ghatafan, diperangi oleh kabilah Hawazin, diperangi oleh kabilah-kabilah Arab ya. Ya, kabilah-kabilah Arab bersatu padu kemudian menyerang nabi tersebut. Kemudian orang ini yang besar badannya ini terbelenggu bertanya lagi, "Kaifa sana'a bihim?" Apa yang dilakukan terhadap musuh-musuhnya? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu. Bahwasanya sang nabi telah unggul dan dia telah menguasai orang-orang Arab dan mereka telah taat kepadanya. Maka dia bertanya, "Qad kana dzalik?" Apakah sudah sampai demikian? Yaitu sang nabi sudah menaklukkan Arab dan mereka sudah tunduk kepada sang nabi? Kami menjawab, "Na'am." Maka orang yang besar terbelenggu ini berkata, "Ama inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu." Ketahuilah, lebih baik bagi orang-orang Arab tersebut untuk taat kepadanya. "Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih." Dan aku kabarkan kepada kalian, sungguhnya aku kabarkan kepada kalian tentang diriku. Aku ini adalah Al-Masih, yaitu Dajjal. Aku adalah Dajjal. Wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruj. Dan sebentar lagi aku akan atau hampir-hampir aku akan diizinkan untuk keluar dari tempatku ini. Hadis ini hadis dalam Sahih Muslim dengan tegas menjelaskan bahwasanya Dajjal bukanlah Ibnu Sayyad, ya. Ibnu Sayyad Abdullah bin Sayyad yang ada di Madinah, karena Tamim Ad-Dari bertemu dengan makhluk yang besar ini. Kemudian Tamim Ad-Dari mengabarkan kepada Nabi dan Nabi menceritakan hadis ini kepada para sahabat. Bahwasanya Dajjal sedang terbelenggu dan dia berkata, "Innani anal Masih." Aku adalah Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Dan menunjukkan dia sudah ada. Dan dia sudah ada dan dia sudah hidup ya. Entah kapan dia akan keluar ya. Dan ini dia bukan Dajjal karena kalau Dajjal Al-Masih adalah Ibnu Sayyad ya. Ibnu Sayyad tahu tentang Nabi karena Ibnu Sayyad, Abdullah bin Sayyad tinggal di kota Madinah. Hidup bersama dengan para sahabat. Hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tentang kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sementara Al-Masih tadi dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, bagaimana tentang kabar Nabi ini? Apakah sudah begini? Apakah sudah begini? Apakah dia sudah menaklukkan Arab? Ya, dia bilang kalau begitu, kalau dia sudah menaklukkan Arab, maka waktunya aku akan keluar setelah kejadian-kejadian ini ya. Namun bagaimanapun para sahabat ragu Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan ya. Kenapa timbul keraguan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Karena Nabi SAW mengabarkan tentang Dajjal dalam banyak hadis. Bahkan Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Bahkan Nabi mengabarkan setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya memperingatkan umatnya daripada Dajjal. Semuanya memperingatkan umatnya daripada Dajjal. Dan Nabi kabarkan Dajjal ciri-cirinya matanya adalah buta sebelah. Inna Dajjal a'waru al-ainil yumna. Dajjal itu mata kanannya buta ya. Mata kanannya buta, dia melihat dengan mata kirinya. Yang jadi masalah Ibnu Sayyad pandangannya wajar, dia tidak buta. Tetapi anehnya dia bisa meramal dan dia bisa macam-macam, dia punya kesaktian. Ini yang buat para sahabat ragu tentang Ibnu Sayyad. Apalagi di penghujung hidupnya matanya mulai tertutup. Sehingga ini semakin menimbulkan syubhat bagi para sahabat. Jangan-jangan Ibnu Sayyad adalah Dajjal, tapi Dajjal sedang berproses. Sekarang dia belum jadi Dajjal asli. Dia sedang berproses menjadi Dajjal. Karena di penghujung kehidupannya matanya mulai tertutup, ada kulit yang tumbuh yang mulai menutup wajahnya, menutup matanya. Tapi kita sampaikan kisah di antara yang ragu tentang Ibnu Sayyad adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita suatu hari dia berjalan dari Madinah menuju Mekah bersama Ibnu Sayyad. Ya, entah dalam umrah atau dalam haji ya. Dia sedang berjalan bersafar bersama Ibnu Sayyad. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sigharus sahabat, termasuk sahabat-sahabat junior ya. Sampai akhirnya mereka berjalan dengan rombongannya, di antara ada Ibnu Sayyad bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Tibalah mereka singgah di suatu tempat, kemudian masing-masing mencari tempat di bawah pohon masing-masing untuk istirahat. Istirahat karena dari Madinah ke Mekah 450 kilo. Ya. Ternyata Ibnu Sayyad milih untuk tidur dekat dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu merasa takut ya. Dia karena terlalu banyak isu-isu tentang Ibnu Sayyad ini. Isu-isu bahwasanya dia Dajjal, dia namanya Dajjal mengerikan. Abu Sa'id Al-Khudri ketika Ibnu Sayyad mau tidur dekat dia merasa gelisah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri cari alasan, dia berkata ya, hari sangat panas, bagaimana kalau engkau
pindahkan barangmu sebelah sana, ya, di bawah pohon, jangan dekat saya ya. Padahal dia enggak enak mau sama orang ini karena khawatir dia dajjal, ya. Yaitu agar Ibnu Sayyad tidak singgah dekat Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Ibnu Sayyad, ya, dia nurut sama Abu Sa'id Al-Khudri, maka dia ambil barang-barangnya, kemudian dia pindahkan ke bawah sebuah pohon. Harusnya dia dekat Abu Sa'id Al-Khudri, tapi akhirnya dia pindahkan barang-barang. Ini Rasulullah SAW sudah meninggal ini, pembicaraan ini terjadi. Ya, maka dia pindahkan barang-barangnya di bawah sebuah pohon. Setelah itu Ibnu Sayyad, mungkin dia memuliakan Abu Sa'id Al-Khudri sebagai sahabat Nabi SAW, maka dia mengambil segelas susu, dia kasihkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri sebagai bentuk pelayanan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tidak ingin minum susu dari tangan Ibnu Sayyad. Ini kalau dia dajjal muskilah, ini problem. Dajjal kasih susu, masalah susunya nanti. Abu Sa'id Al-Khudri ada ragu, jangan-jangan dajjal ya. Maka dia tidak ingin minum dari susu yang dibawa oleh Ibnu Sayyad. Maka dia cari alasan lagi. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sungguh panas hari ini. Begitu pula susu ini juga panas. Tidak pas kalau kita minum susu yang hangat di cuaca yang panas. Akhirnya Ibnu Sayyad paham. Ini Abu Sa'id Al-Khudri ternyata tidak mau berinteraksi dengan dia. Ini pasti karena isu-isu yang telah tersebar yang menyebutkan bahwasanya dia dajjal. Akhirnya apa kata Ibnu Sayyad? Dia berkata, ya, Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, laqad hamamtu an akhudha habalan fa u'alliqahu bisyajarah. Sungguh aku ingin sekali mengambil tali lalu aku ikat di atas pohon, thumma akhtaniqu mimma yaqulu linnas, dan aku ingin gantung diriku karena terlalu banyak orang bicara tentang aku. Ibnu Sayyad merasa gelisah, merasa tersiksa dengan tuduhan-tuduhan orang bahwasanya dia dajjal. Isu-isu tentang dia ini bikin dia jengkel. Lihatlah sekarang Abu Sa'id Al-Khudri mengambil sikap dengan dia. Mau tidur berbarengan, berdampingan, dia tidak mau. Dia ambilkan susu, tidak mau diterima. Ya, Ibnu Sayyad merasa tidak enak. Dia mengatakan, aku ingin ambil tali, aku gantung di pohon, kemudian aku gantung diriku, aku ingin mati. Orang terlalu banyak ngomong tentang aku. Ya Abu Sa'id. Kemudian dia bilang sama Abu Sa'id Al-Khudri, man khafiya alaihi hadits Rasulullah sallam, ma khafiya alaikum ma'syaral ansar. Ya, kalian adalah kaum Ansar. Tidak ada hadis yang samar bagi kalian. Kalian tahu, sering dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasta min a'lamin nasi bi hadits Rasulullah sallallahu. Bukankah engkau wahai Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang paling tahu tentang hadis-hadis sabda-sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kafir? Bukankah Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal dia kafir? Wa ana muslim, ya Abu Sa'id. Dajjal kafir, aku muslim. Ya, artinya saya muslim. Kita sekarang kan sedang umrah. Gimana? Saya muslim. Sementara Dajjal kafir. Saya bukan Dajjal. Awalaysa qad qala Rasulullah SAW huwa aqimun la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil Madinah? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Dajjal tidak punya anak, dia mandul. Sementara aku punya anak, aku tinggalkan di kota Madinah. Anaknya adalah seorang tabi'in yang ulama. Ya, kalau tidak salah namanya Umarah ya. Umarah bin Abdullah bin Sayyad, dan dia adalah salah seorang dari guru Imam Malik. Dia bilang, anak saya ada. Anak saya di Madinah. Dajjal mandul, saya tidak. Dia ingin menunjukkan perbedaan antara dia dengan Dajjal agar orang tahu bahwasanya dia bukan Dajjal. Awalaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul Madinata wala Makkah? Bukankah Rasulullah SAW berkata Dajjal tidak bisa masuk Madinah dan Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah? Wa qad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah. Namun adapun saya dari Madinah, kita kan bareng-bareng di Madinah, kita sama-sama ingin ke Mekah, ingin umrah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, hatta kitu an a'dzirahu. Abu Sa'id Al-Khudri ketika mendengar dalil-dalilnya Ibnu Sayyad, dia bilang hampir-hampir aku kasih uzur, dia bukan Dajjal. Ya benar. Dajjal beda dengan dia. Dajjal kafir, dia muslim. Lagi mau umrah. Dajjal mandul, dia punya anak. Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah, sementara dia datang dari Madinah menuju Mekah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hampir-hampir aku kasih uzur. Dia berarti bukan Dajjal. Tapi kemudian yang jadi masalah, di penghujung pembicaraan Ibnu Sayyid berkata, "Tsumma qala, ama wallahi inni la a'rifuhu wa a'rifu maulidahu." Ya Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah, kata Ibnu Sayyid, saya tahu Dajjal itu siapa. Dan saya tahu di mana dia lahir. Wa aina huwal an, dan saya tahu Dajjal sekarang lagi di mana. Subhanallah. Dia bilang tadi dia bukan Dajjal, tapi kemudian di akhir pembicaraan dia bikin masalah. Dia mengatakan saya tahu Dajjal siapa, saya tahu dia lahir di mana, dan saya tahu sekarang dia sedang di mana. Maka akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Tabban lak sa'iral, celaka engkau wahai Ibnu Sayyad." Dalam sebagian riwayat dikatakan kepada Ibnu Sayyad, ya,
apakah engkau senang jika engkau adalah Dajjal? Kalau kau Dajjal gimana menurutmu? Kata Ibnu Sayyad, jika ditawarkan kepada aku Dajjal, enggak ada masalah kata dia. Ini menjadikan para sahabat semakin bimbang tentang hakikat Ibnu Sayyad. Apakah dia Dajjal atau bukan ya. Terlebih lagi ya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Umar suatu hari ketemu dengan Ibnu Sayyad di penghujung kehidupannya ya, sebelum dia menghilang. Ternyata ada di mata Ibnu Sayyad ada suatu keanehan. Ada kulit yang tumbuh mulai menutup matanya. Ada kulit yang tumbuh mulai menutup matanya. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Sayyad. Jadi isu tentang dia adalah Dajjal sangat santer di kota Madinah. Dan fitnah Dajjal, fitnah yang menakutkan. Akhirnya Ibnu Umar bertanya, "Mata fa'alat ainuka ma ara?" Sejak kapan matamu begitu? Aku lihat sekarang matamu sekarang bermasalah, Ibnu Sayyad. Sejak kapan begini? Apa kata Ibnu Sayyad? La adri. Saya tidak tahu sejak kapan begini. Jawaban yang menjengkelkan. Gimana kau tidak tahu? Kau yang punya mata kau tidak tahu. Jadi Ibnu Umar bertanya, sejak kapan matamu mulai tumbuh, kulit mulai menutup matamu? Sejak kapan begini? Kata Ibnu Sayyad, saya tidak tahu. Ibnu Umar berkata, la tadri wa hiya fi ra'sik. Kau tidak tahu matamu kapan begini sementara itu matamu di kepalamu? Qala insyaallahu khalaqaha fi asaka hadhihi. Maka Ibnu Sayyad bikin jengkel, dia mengatakan kalau berkehendak Allah ciptakan ini kulit di tongkatmu wahai Ibnu Umar. Ya. Qala Ibnu Umar berkata, fa nakhara ka ashaddin nakhiri himarin sami'tu. Tiba-tiba aku mendengar suara yang keras, dia teriak kesakitan seperti suaranya himar yang sangat keras. Kenapa tiba-tiba dia teriak? Kata Ibnu Umar, fa za'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi asan kanat ma'iyya hatta takassarat. Teman-temanku bilang kepadaku bahwasanya aku tadi begitu dia jawab, kalau Allah berkehendak ciptakan mata ini di tongkatmu, aku langsung pukul dia. Pukul dia dengan tongkat yang ada di tanganku tersebut sampai tongkatku itu patah. Ya. Kata Ibnu Umar, ama wa ana fa wallahi ma sya'artu. Adapun aku tidak sadar. Aku tidak merasa mukul dia. Aku cuma dengar dia mendengar teriak. Aku mendengar dia berteriak dengan suara yang keras. Kata orang-orang yang lihat, dia kenapa teriak keras-keras? Karena Ibnu Umar mukulin dia. Jadi Ibnu Umar tidak sadar. Ya. Qala wa jaa hatta dakhala ala ummil mu'minin haddatsaha. Ya, kemudian akhirnya Ibnu Umar ketemu dengan Hafsah dan dia sampaikan tentang kisah Ibnu Sayyad. Maka Hafsah kakaknya berkata, "Ma turidu ilaihi?" Apa yang kau inginkan dari dia wahai Ibnu Umar? Alam ta'lam annahu qad qala? Bukankah kau tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna awwala ma yab'athuhu 'alan nasi ghadabun yaqdabuhu." Yang pertama kali membuat Dajjal keluar adalah kemarahan yang sesuatu yang buat dia marah sehingga dia keluar di hadapan manusia. Artinya Hafsah berkata, enggak usah bikin cari masalah sama dia. Khawatirnya dia adalah Dajjal. Inilah yang jadi permasalahan. Mulai muncul kulit di matanya. Jangan-jangan Ibnu Sayyad sedang berproses menjadi Dajjal. Tetapi setelah itu Ibnu Sayyad menghilang dari peredaran. Orang-orang tidak tahu dia kemana. Entah dikubur di mana, masih hidup atau tidak. Tapi yang jelas dia punya anak namanya Umarah bin Abdullah bin Sayyad. Dan dia seorang tabi'in yang thiqah. Guru dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Inilah yang menyebabkan terjadi khilaf tentang Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan, apalagi ketika kita mendatangkan hadis Tamim Ad-Dari di mana Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari dalam kondisi terbelenggu dengan badan besar, terbelenggu di sebuah pulau di Jazirah Arab ya. Seandainya Ibnu Sayyad adalah Dajjal, maka orang yang terbelenggu tersebut tidak usah tanya-tanya kepada Tamim Ad-Dari bagaimana kabar sang nabi, apa yang dilakukan sekarang, karena Ibnu Sayyad tahu betul tentang nabi. Ya, tahu betul tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau saya lebih condong bahwasanya Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal ya, meskipun ada khilaf ya. Kita harus akui ada khilaf. Yang benar dia bukan Dajjal. Dajjal adalah seorang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di pulau tersebut dalam kondisi besar dan terbelenggu, dan dia mengatakan yushiku an akhruja ilan nas. Ya, saya khawatir sudah waktunya saya akan keluar bertemu dengan orang-orang, dan dia akan keluar menjelang hari kiamat dan dia mengaku sebagai Tuhan ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari dalam Sahih Muslim bahwasanya Dajjal sudah ada ya, dan dia sudah terbelenggu ya, namun dia belum diizinkan oleh Allah untuk keluar. Adapun perkataan sebagian orang Dajjal sudah lahir, seperti berita-berita ada seorang lahir di Israel kemudian matanya cuma satu di tengah sini. Ya, ini bukan Dajjal, itu orang cacat. Dajjal matanya kanan kiri, cuma yang kanan tertutup dengan kulit, yang kiri bermasalah seperti
inabil tafiyah, seperti apa namanya? Anggur yang apa namanya, yang mulai rusak kemudian muncul jadi matanya bermasalah sebelah kiri, yang kanan tertutup dengan kulit ya. Adapun anak yang baru lahir di tahun abad ke-20 kemudian matanya satu di sini, ini cerita dari mana? Ya, mungkin dia anak cacat mau dianggap dajjal, tidak boleh. Demikian juga sempat beredar isu bahwasanya Sai Baba yang seorang tokoh dari India yang kemudian rambut kribo, suka pakai baju merah, kemudian bisa mengeluarkan emas dari tangannya, disebut sebagai Dajjal. Dan isu ini muncul waktu saya masih SMA kalau tidak salah ya, sampai dibuat sebuah buku. Saya dulu tidak namanya belum ngaji, baca buku begitu ngeri juga. Wah, Dajjal sudah muncul. Wah, kalau dia muncul sebentar lagi. Tapi waktu itu Sai Baba dia tidak buta. Maka sebagian penulis, sebagian ustadz yang nulis tentang itu mengatakan dia sedang berproses. Kalau suatu saat matanya mulai buta, kemudian hilang, dialah Dajjal. Karena ciri-cirinya seperti ciri-ciri Dajjal. Bikin orang takut. Gimana ciri-ciri Dajjal? Ciri Dajjal cuma satu cirinya sama, yaitu sama-sama kribo. Itu saja. Apakah ada seorang kribo kemudian dikatakan Dajjal? Ciri-ciri yang lain tidak tepat. Ya. Ciri-ciri yang tidak tepat. Sai Baba kecil. Orangnya kurus, kecil. Ya. Bagaimana dikatakan Dajjal? Orangnya besar. Benar, cirinya semua sama-sama kribo. Ya. Maka ternyata Sai Baba sudah meninggal ya. Taib, di mana Dajjal pertama kali muncul ya. Ada dua hadis-hadis mengkerucut kepada dua tempat ya. Yang pertama Dajjal muncul di Khurasan, yang kedua Dajjal muncul di Asbahan, dan dua tempat ini, lokasi ini sekarang di negeri Iran. Sekarang berada di negeri Iran ya. Allah alam, para ulama menjamakkan maksudnya di daerah sekitar itu, baik di Khurasan atau di Asbahan. Sebenarnya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan. Akan ada 70.000 orang dari Yahudi Asbahan yang akan menjadi pengikut Dajjal. 70.000 orang dari Asbahan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Oleh karenanya sekarang di Iran banyak komunitas-komunitas Yahudi yang tinggal di sana, dan mereka akan ada di Iran dan akan menjadi pengikut Dajjal menjelang hari kiamat. Dan disebutkan oleh Nabi SAW ada 70.000 orang-orang Yahudi yang akan keluar menjadi pengikut Dajjal. Berapa lama Dajjal kalau sudah keluar di atas muka bumi? Ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Dajjal akan berada di atas muka bumi selama 40 hari. Ya, 40 hari. Sejak dia keluar sampai dia dibunuh oleh Nabi Isa. 40 hari. Namun Rasulullah menjelaskan hari pertama dari 40 hari tersebut sama seperti 1 tahun. Sama seperti 1 tahun. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menahan gerakan matahari sehingga tidaklah matahari bergerak ya, terbit dari timur ke barat ya. Dari terbit sampai terbenam, kemudian terbenam lagi, kecuali seperti 365 hari. 365 hari atau 350 hari. Sekitar 300 hari lebih ya. Dan Allah mampu melakukan demikian, menahan matahari atau memperlambat gerakan matahari. Semua tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu hadis, matahari pernah ditahan pada seorang nabi, yaitu Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, ketika dia berjihad. Kemudian dia berkata, wahai matahari, innaka ma'murah, engkau diperintahkan dan aku juga diperintahkan untuk berjihad. Maka dia berkata, ya Allah, ihbisha, ya Allah, tahanlah matahari sampai aku berjihad. Karena waktu dia masuk ketemu dengan musuh pada asar. Nah, sementara kalau sudah matahari tenggelam, jihad tidak bisa dilanjutkan, sudah malam, harus tunggu lagi besok. Sementara dia ingin selesai menyelesaikan jihadnya. Jadi akhirnya berdoa kepada Allah, akhirnya matahari tertahan. Tidak jadi tenggelam, asar jadi panjang sampai dia mengalahkan musuh, baru kemudian matahari tenggelam. Dan Allah mampu menggerakkan matahari sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti pada hari kiamat matahari yang biasanya terbit dari timur akan terbit dari barat. Bagaimana? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika muncul Dajjal, gerakan matahari diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari di antara 40 hari Dajjal tersebut, rasanya seperti setahun. Kemudian hari kedua rasanya seperti sebulan, 30 hari. Hari ketiga rasanya seperti sepekan, 7 hari. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Adapun sehari yang lain seperti hari-hari kita, 24 jam. Jadi rasanya Dajjal di atas muka bumi cukup lama. Kalau kita tambah 365 hari, setahun, kemudian tambah sebulan, kemudian tambah 7 hari, kemudian sisa harinya berarti 37 hari, sisanya seperti hari-hari biasa. Ya.
Jadi Dajjal di atas muka bumi rasanya seperti setahun, sebulan, dan 37 tambah 7 berarti setahun, 2 bulan, 4 hari. Seperti setahun, 2 bulan, 4 hari. Setahun, 2 bulan, 4 hari. Dan ini cukup lama setahun untuk Dajjal berkelana, berkeliling ke penjuru muka bumi, untuk mampir di Jakarta, untuk mampir di Jogja, untuk mampir di mana-mana ya. Apalagi Dajjal gerakannya sangat cepat. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang hari-hari Dajjal, Rasulullah berkata, Yaumun kasana, sehari seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, ada satu hari yang dilalui oleh Dajjal seperti sebulan. Wa yaumun kajum'ah, dan ada satu hari seperti sepekan. Wa sairu ayyami ka ayyamikum, seharinya seperti hari-hari kalian 24 jam. Kami mengatakan, qulna, kata para sahabat, ya Rasulullah, fadzalikal yaum alladzi kasana. Ya Rasulullah, hari pertama yang seperti setahun, matahari terbit, tenggelam, terbit lagi, rasanya setahun. Atakfina fihi salatu yaumin, apakah cukup kita salat 5 waktu aja? Sebagaimana hari biasa, waktu zuhur salat ya. Itu mungkin dari subuh sampai zuhur entah berapa puluhan hari, mungkin berapa bulan ya. Kemudian dari zuhur ke asar entah berapa bulan, dari asar ke maghrib berapa bulan, dari maghrib ke isya berapa bulan ya. Qala la uqduru lahu qadrahu, kata Nabi tidak cukup. Jangan kalian salat selama setahun itu cuma 5 waktu, enggak. Tapi uqduru lahu qadrahu, tapi perkirakan waktunya. Artinya setiap 24 jam kalian salat 5 waktu. Meskipun satu hari rasanya setahun. Jadi setiap 24 jam kalian salat 5 waktu. 24 jam berikutnya kalian salat 5 waktu. 24 jam berikutnya kalian salat 5 waktu. Rasulullah mengatakan perkirakan. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Perkirakan. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama ketika ada suatu daerah yang di mana mungkin berbulan-bulan tidak ada terbenam matahari. Tidak ada terbenam matahari. Matahari terus terbit ya. Seperti kalau tidak salah di Norwegia atau di mana ada masa di mana mereka matahari tidak terbenam. Saya pernah ada kawan yang pernah main ke rumah, dia pernah kerja di sana. Cerita terus bagaimana, saya tanya bagaimana kalian? Ya kita kondisikan aja kalau sudah waktunya kira-kira jam 6 malam kita turunkan horden seakan-akan sudah maghrib. Padahal matahari ada terus enggak terbenam-benam. Kita kondisikan seakan sudah malam, nanti kita waktunya bangun ya, agar kita menjalani kehidupan sehari dengan seakan-akan normal ya. Nah, seperti itu bagaimana cara sholatnya? Matahari enggak pernah tenggelam. Kapan sholat maghribnya? Matahari enggak pernah tenggelam. Mau sholat maghrib kalau matahari tenggelam, maka dalilnya seperti ini. Ya, yaitu uqduru lahu qadrahu, perkirakan saja setiap 24 jam 5 waktu, setiap 24 jam 5 waktu. Taib dan Dajjal ketika diutus maka dia berjalan dengan cepat. Kata Nabi SAW, kal ghaisi istadbaratur rih. Dajjal itu bergerak dengan cepat seperti angin yang seperti hujan yang dihempaskan oleh angin, berjalan dengan cepat. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa min maladin illa sayatuhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak satu tempat pun kecuali akan disinggahi oleh Dajjal, dipijaki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Maka sudah bisa dipastikan Dajjal akan datang ke Jakarta, akan datang ke Yogyakarta, akan datang ke Balikpapan, akan datang ke Samarinda, akan datang ke tempat-tempat ya. Waktu dia cukup banyak untuk bisa mampir kemana-mana. Ya, untuk bisa mampir kemana-mana dengan cepat bikin fitnah sana sini. Yang tidak bisa dia mampiri cuma Mekah dan Madinah. Cuma Mekah dan Madinah. Ya. Barang siapa yang tinggal di Madinah atau di Mekah dia akan selamat dari didatangi oleh Dajjal. Adapun kesaktian Dajjal memiliki kesaktian yang luar biasa. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dalam tasyahud, wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah Dajjal. Sebenarnya Allah mengatakan Dajjal yang akbar, Dajjal super ini akan muncul menjelang hari kiamat. Sementara kita sekarang Dajjal kecil, para dukun-dukun ini saja sudah membuat terfitnah banyak orang. Betapa banyak kaum muslimin yang percaya sama dukun. Ya. Betapa banyak kaum muslimin menjadi kufur gara-gara beriman kepada dukun. Ya. Padahal dukun tersebut mungkin punya kesaktian ini, kesaktian sedikit-sedikit. Kesaktian cuma perkara-perkara yang tidak ada nilainya. Itu saja sudah banyak yang beriman kepada mereka, percaya kepada mereka. Bagaimana lagi kalau muncul Dajjal seperti ini? Bagaimana lagi kalau di zaman tersebut, coba bayangkan muncul Dajjal zaman sekarang, kemudian medsos lagi tersebar. Muncul ada seorang yang sakti bisa turunkan hujan, bisa ini. Ngaku sebagai itu, kira-kira banyak orang terfitnah. Banyak sekali. Sekarang saja ragu tentang Tuhan banyak. Yang ateis banyak. Yang ragu tentang agama saja banyak. Yang menganggap semua agama benar banyak. Tiba-tiba muncul sosok ngaku sebagai Tuhan. Saktinya luar biasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan.
Kira-kira iman orang tergoyang enggak? Goyang. Lagi lihat kemudian mungkin ada klip-klip videonya, ada YouTube Dajjal misalnya, saya bayangkan Dajjal muncul sekarang. Lihatulillah ya. Luar biasa. Di antara kesaktian Dajjal, Dajjal bisa menurunkan hujan. Ya fitnah, ya sebagaimana Allah kirimkan Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir, sebagaimana Allah kirimkan iblis yang punya kemampuan tidak terlihat untuk menggoda manusia, sebagaimana Allah ciptakan Fir'aun yang hebat, Allah ciptakan karena dunia ini ujian. Maka Allah ciptakan juga Dajjal untuk menguji manusia. Karena kita hidup di medan ujian. Yang Dajjal tersebut diberi kekuasaan yang luar biasa. Di antaranya dia bisa menurunkan hujan. Kalau dia berkata, ya samau amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka turun hujan. Wa ya ardu ambiti, ya wahai bumi tumbuhkan tumbuhan, maka akan tumbuh. Kata Nabi, fa ya'murus sama fatumtir. Dajjal perintahkan langit, langit turunkan hujan, luar biasa. Ya. Wal arda fatumbit. Dia perintahkan bumi, bumi yang tandus jadi tumbuh, luar biasa. Di antara kesaktian Dajjal, orang-orang yang beriman kepada Dajjal mendapatkan keberkahan. Orang yang beriman kepada Dajjal mendapat keberkahan, yang tidak beriman kepada Dajjal mendapatkan kesengsaraan. Kata Nabi SAW tentang Dajjal, fataruhu alaihim sarihatuhum atwala makanat dhurran. Ya, wa asbaqahu dhuru'an wa amaddahu khawasir. Dajjal datang kepada suatu kaum, kemudian binatang ternak mereka pergi, ketika balik punuk mereka jadi panjang, yaitu mereka jadi gemuk, onta-onta mereka jadi besar. Kantong susu yang berisi jadi padat, lambung yang lebar. Jadi maksudnya ketika Dajjal datang kepada suatu kaum dan mereka beriman kepada Dajjal, hewan-hewan mereka menjadi besar, susunya menjadi penuh, ya luar biasa. Siapa yang ini buat orang goyang beriman kepada Dajjal? Sakti mereka lihat langsung. Dampaknya di depan mata mereka, hewan mereka tadinya kurus jadi gemuk, tiba-tiba tadi air susunya enggak ada jadi penuh air susunya. Fa tsumma ya'til qaum, kemudian datang kepada suatu kaum yang lain, fayadu'uhum. Dia berdakwah kepada mereka, fayarudduna alaihi qaulahu. Ternyata kaum tersebut menolak, tidak beriman kepada Dajjal. Fayansarifu anhum, kemudian dia pergi dari mereka, fayusbihuna mumhilina laisa biaidim syai'un min amwalihim. Tiba-tiba ketika Dajjal pergi, mereka ditimpa dengan kekeringan, tidak ada harta mereka sama sekali. Hewan-hewan mereka mati, tumbuh-tumbuhan mereka mati, tanaman mereka rusak gara-gara mereka tidak beriman kepada Dajjal. Dan ini akan jadi kalau ada medsos zaman tersebut akan tersebar berita ini. Ya, kita bilang zaman sekarang ada sedikit sudah tersebar. Saya bilang zaman tersebut bisa jadi kalau ada medsos, entah medsos kayak apa, tapi berita tersebar orang, Dajjal datang berkah. Dajjal orang tidak beriman pada Dajjal, rusak semua harta mereka. Orang-orang mengikut berita tersebut akan percaya sama Dajjal. Ini Tuhan kita, bayangkan. Langit turunkan hujan, diperintahkan kemudian bumi yang tandus menumbuhkan tumbuhan. Fitnahnya luar biasa. Ya. Sakti luar biasa mengaku sebagai Tuhan. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, dia bisa mengeluarkan harta dari tanah. Ya. Wa yamurru bil kharibah, kata Nabi SAW, dia melewati suatu tempat yang rusak. Runtuhan-runtuhan. Fa yaqulu laha, kemudian dia berkata, akhriji kunuzaki. Kata dia bilang kepada bumi, keluarkan hartamu. Maka tiba-tiba emas, perak semua keluar dari bumi. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asi bin nahli. Maka harta tersebut berjalan mengikuti Dajjal. Dajjal kemana, emas, perak semua ikut dia. Ya, sebagaimana lebah-lebah jantan yang mengikuti ratu mereka. Ada ratu, lebah-lebah yang jantan ngikutin untuk menjaganya. Demikian juga Dajjal ketika dia berjalan, itu luar biasa. Saktinya luar biasa. Bayangkan dia jalan, emas-emas mengikuti dia. Berjalan seperti angin yang berhembus, luar biasa Dajjal. Di antara kesaktian Dajjal menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna min fitnatihi an yakula li a'rabiyyin." Di antara fitnah Dajjal, dia akan berkata kepada seorang Arab Badui, "Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak?" Bagaimana menurutmu wahai Arab Badui, kalau aku bangkitkan untukmu ibumu dan bapakmu? Atashhadu anni rabbuk? Apakah kau bersaksi aku Tuhanmu? Fa yaqulu na'am. Kata orang Arab Badui tadi, iya, kalau kau bisa bangkitkan bapak ibuku lagi, aku akan beriman dengan engkau. Kemudian Dajjal bangkitkan. Tapi hakikatnya bukan Dajjal membangkitkan. Karena orang tidak bangkit kecuali pada hari kiamat. Tetapi syaitan anak buah Dajjal membantu Dajjal. Kata Nabi SAW,
Fayatamatsalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Maka muncul dua syaitan yang kemudian menjelma menjadi bapak dan ibunya. Kemudian bapak dan ibunya jelmaan syaitan tersebut berkata, "Ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk." Wahai putraku, ikuti si Dajjal. Ya sungguhnya dia adalah Tuhanmu. Ya. Dajjal tidak bilang Dajjal, dia bilang saya Al-Masih. Saya Al-Masih. Makanya dia mengatakan orang tuanya tadi yang jelma syaitan mengatakan, "Wahai putraku, ikuti ini Al-Masih. Sungguhnya dialah Rabbmu." Fitnah luar biasa. Kemudian tadi di antara kesaktiannya dia berjalan dengan secepat angin. Jalan bersecepat angin seperti angin yang berhembus. Maka tidak usah seperti perkataan sebagian dai, Dajjal naik pesawat seperti pesawat UFO, pesawat alien, enggak perlu. Ya, Dajjal hebat. Bergerak dengan begitu cepat, matahari ditahan. Dia satu hari seperti setahun. Emas-emas keluar dari bumi mengikuti dia. Kemana-mana dia berkah, orang tidak beriman kemudian rusak. Ya. Kemudian di antara fitnah Dajjal, bersama Dajjal dua sungai. Ada sungai berupa api, yang sungai itu parit isinya api, dan ada seperti sungai isinya air. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu." Aku lebih tahu tentang apa yang dibawa oleh Dajjal daripada dirinya. Ma'ahu nahrani yajriyan. Dia membawa dua sungai yang mengalir bersamanya. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad wal akhar ra'yal ain narun ta'ajjaj. Salah satu sungainya ya dilihat dengan kasat mata, benar-benar terlihat ya, seperti air putih ya. Air yang mungkin air susu, ya, air yang enak untuk diminum. Wal akhar, sungai yang satunya dilihat dengan kasat mata, narun ta'ajjaj, api yang menyala-nyala. Fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahra alladhi yarahu naran. Jika salah seorang dari kalian bertemu dengan Dajjal, maka hendaknya dia pergi ke sungai yang isinya adalah api. Wal yughammid, kemudian dia tutup matanya. Tsumma liyutati ra'sahu fayashrabu minhu, kemudian masukkan kepalanya ke dalam api tersebut, dia akan minum air. Fa innahu ma'un barid. Ketahuilah bahwasanya di sungai yang nampaknya api tersebut isinya adalah air yang dingin. Ya. Inilah di antara keistimewaan atau kesaktian-kesaktian Dajjal, dan itu sudah satu saja sudah luar biasa, apalagi kumpulan kesaktian tersebut. Bagaimana fisik Dajjal? Ya, insyaallah kita mudah-mudahan tidak ketemu Dajjal, tapi kita harus sampaikan ya. Karena Dajjal muncul disebut dalam hadis ketika orang sudah tidak membicarakan Dajjal lagi. Selama masih ada yang cerita tentang Dajjal belum muncul ya. Di antaranya Dajjal memiliki tubuh yang besar dan memiliki mata yang cacat. Nabi SAW menjelaskan tentang sifat Dajjal. Fa idza rajulun jasimun ahmar ja'dur ra'si a'warul ain. Ya. Tiba-tiba Dajjal seorang yang besar, kemudian merah ya. Kemudian rambutnya keriting, kribo ya, a'warul ain, buta sebelah, ka'anna ainahu ainabatun tafiyah. Ya, adapun mata kanannya, mata kirinya seolah-olah anggur yang sudah rusak, yang sudah layu ya. Qalu hadza Dajjal. Mereka, inilah Dajjal. Aqrabun nasi bihi syabahan Ibnu Qatan. Kata Nabi, Dajjal mirip dengan seorang namanya Ibnu Qatan. Ibnu Qatan ini seorang dari kabilah Khuza'ah. Wajahnya mirip dengan Dajjal. Tetapi ini saya katakan tadi, di antara rahmat Allah, meskipun Dajjal memiliki tubuh yang besar, tapi Allah dengan kesaktian yang luar biasa, tapi Allah membuat cacat pada dirinya, yaitu matanya buta sebelah. Ya, kalau dia Tuhan harusnya dia sempurna. Kenapa dia bikin matanya cacat? Kenapa dia tidak bisa menyembuhkan matanya sendiri? Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan Tuhan. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, "Ala innahu a'war." Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah. "Wa inna rabbakum laisa bi'awar." Adapun Allah tidak buta sebelah, ya, tidak buta sebelah ya. Allah ini dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya Allah memiliki dua mata karena Dajjal berbeda dengan Dajjal yang buta sebelah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakhfa 'alaikum." Tidak samar bagi kalian tentang Allah. "Innallaha laisa bi'awar." Sungguhnya Allah tidaklah buta sebelah. Kemudian wa asyara bi yadi ila ainihi. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada matanya. "Wa innal masih dajjal a'warul ainil yumna." Adapun Dajjal matanya buta sebelah kanan. Ka'anna ainahu ainabatun tafiyah. Adapun mata yang sebelah kiri seperti anggur yang layu. Yang muncul dan layu ya. Fisik yang lain, kedua pahanya saling menjauh. Ya, kedua pahanya saling menjauh. Orang yang normal pahanya biasa ya. Tapi Dajjal memiliki dua paha yang saling menjauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna masihad Dajjal rajulun qasirun afja' ja'dun a'war matmusul ain."
laisa binati'atin wala jahra. Ya. Kata Nabi, sungguhnya Dajjal itu seorang laki-laki. Kemudian afja itu jarak antara kedua betisnya berjauhan. Kedua betisnya berjauhan ya. Mungkin seperti kaki O atau yang intinya ada kelihatan cacat, tidak seperti normal. Keriting ya, ja'dun keriting, buta sebelah. Matanya yang satu tidak terlalu muncul dan tidak terlalu menjorok ke dalam. Itu muncul ya. Mata yang bisa melihat itu bermasalah ya. Seperti anggur yang layu. Fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'ar. Kalau kalian ragu, dia enggak ngaku Tuhan, bikin kalian rancu, ketahuilah Tuhan kalian tidak buta sebelah. Ya. Kemudian tadi Dajjal rambutnya keriting ya. Dajjal rambutnya keriting ya. Ini sifat-sifat Dajjal yang mudah-mudahan kita tidak ketemu. Kalau kita ketemu kita tahu ini Dajjal ya. Dajjal berkeliling di atas muka bumi, membuat fitnah, berdakwah, mengaku dia sebagai Tuhan. Ya. Kemudian dia ingin masuk ke kota Madinah. Dia ingin masuk ke kota Madinah. Kata Nabi SAW, "Laisa lahu min niqabiha naqabun illa 'alaihil malaikatu safina yahrusunaha." Tidak ada lorong dari kota Madinah pun kecuali ada malaikat yang bersaf di situ, menyusun saf, menjaga lorong-lorong kota Madinah. Sehingga dia mau masuk enggak bisa. Orang-orang enggak tahu, tapi Dajjal mau masuk, dia lihat malaikat, dia enggak bisa masuk. Semua terjuful, dia merasa bangga, ngaku sebagian itu merasa bangga orang beriman kepada dia. Fitnah yang luar biasa. Tsumma tarjuful Madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Kemudian Madinah bergoncang sampai 3 kali. Fayukhrijullahu kulla kafir dan munafik. Maka Allah keluarkan setiap orang kafir dan munafik keluar dari kota Madinah gabung dengan Dajjal. Ya mungkin mereka sudah dapat berita di medsos atau di mana Dajjal datang, mereka malah nyambut. Adalah hari itu hari yang sangat mengerikan ya. Orang-orang yang lemah akan ikut Dajjal. Di antaranya para wanita. Sebagian wanita imannya lemah, mudah terbawa dengan perasaan melihat situasi Dajjal yang hebat, mereka ingin keluar beriman kepada Dajjal. Kata Nabi SAW, "Yanzilu Dajjalu fi hadhihi sabkhah bimirqanah." Bimirqanah ya. Nabi menyatakan Dajjal singgah di suatu tempat, itu di Jurf ya. Fayakunu aktsara man yukhriju ilaihi nisa. Dan kebanyakan orang beriman keluar ikut Dajjal para wanita. Hatta inna rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaihi. Sampai seorang lelaki ketika mendengar Dajjal mulai mendekati kota Madinah, Jurf itu cuma beberapa kilo dari kota Madinah. Jurf sebelah utara kota Madinah, dekat Jamiah Islamiyah, di belakangnya sudah kita masuk ke areal Jurf. Ketika Dajjal tidak bisa masuk di kota Madinah, tanah haram, maka dia singgah di dekat kota Madinah, daerah Jurf. Dan isu itu tersebar bagi penduduk kota Madinah. Orang-orang imannya lemah seperti para wanita ingin keluar. Karena mungkin seandainya saya katakan tadi, mungkin mereka lihat medsos, lihat berita tentang Dajjal dan mereka percaya. Namanya ibu-ibu hatinya lemah, imannya lemah. Maka seorang laki karena sayang kepada keluarganya, dia pulang, dia pergi kepada istrinya, dia ikat istrinya. Jangan sampai istrinya terpengaruh keluar ikut Dajjal. Dia pulang ketemu ibunya dia ikat. Kemudian dia ketemu anak putri perempuannya, dia ikat anak perempuannya. Saudarinya dia ikat saudarinya, dia ikat bibinya. Ya, dia ikat semuanya, jangan sampai mereka keluar. Karena Dajjal sudah muncul dan dia khawatir ibu-ibu ini akan terpengaruh. Karena Nabi mengatakan banyak wanita yang mengikuti Dajjal. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu." Siapa yang dengar tentang Dajjal, jangan dekat-dekat, jauh. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu. Demi Allah, sungguh seorang laki-laki dia mendengar tentang Dajjal, dia merasa imannya kuat. Maka dia datang menemui Dajjal, fayattabi'uhu, maka dia pun ikut Dajjal. Kenapa? Mimma yab'atsu bihi minasyubhat, karena Dajjal bikin syubhat, dialog dengan orang tersebut, akhirnya orang ini tadinya ingin mengingkari Dajjal, maka dia malah beriman kepada Dajjal. Dalam kondisi yang mengerikan tersebut, ketika Dajjal sudah mendekati kota Madinah, muncullah seorang pemuda dari golongan orang soleh di zaman tersebut. Dan dia bertemu dengan Dajjal. Dan dia berkata, "Asyhadu annaka Dajjal, alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu." Aku bersaksi engkaulah Dajjal yang Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kami tentang engkau. Fayaqulu Dajjal. Dajjal berkata, "Ara'aitum in qataltu hadza, thumma ahyaituhu." Bagaimana menurut engkau jika aku bunuh orang ini, pemuda ini aku bunuh dia, thumma ahyaitu, kemudian aku hidupkan lagi. Hal tasyukuna fil amr? Kalian ragu tentang aku Tuhan kalian? Fayaquluna la, kata mereka, enggak Dajjal. Ini di dekat kota Madinah. Kalau kau bunuh pemuda itu, kau hidupkan lagi, kami beriman kau adalah Tuhan.
fayaqtuluhu tsumma yuhyihi. Maka Dajjal pun bunuh dia. Dajjal bangkitkan lagi, hidupkan dia lagi. Allah berikan dia kemampuan sebagai fitnah. Ketika pemuda tersebut bangkit lagi, dihidupkan lagi Dajjal, pemuda ini berkata apa? Wallahi, ma kuntu fika asyadda basiratan minnil yaum. Ya, saya lebih yakin kau itu Dajjal karena Nabi sudah kabarkan tidak ada yang bisa bikin begini kecuali Dajjal. Saya yakin kau Dajjal dan saya semakin yakin kau Dajjal. Fa yurid Dajjal an yaqtulahu fala yusallatu alaihi. Kemudian Dajjal ingin bunuh dia kedua kali, Dajjal tidak mampu, ya. Tidak mampu. Dalam riwayat yang lain, Dajjal menyuruh anak buahnya menggergaji lelaki ini sebelum yang ketika dia bunuh pertama kali. Gergajilah lelaki ini. Lelaki ini tetap beriman, dia tidak mau beriman, tidak mengikut Dajjal. Maka dibelah dua, ya. Setelah itu Dajjal menghempaskan belahan tubuhnya sejauh anak panah yang dilepaskan. Kedua belahan ini terlepas ke sana, satunya sebelah sana, sebelah kiri, sejauh anak panah yang terlepas. Orang-orang lihat, hebat. Dibelah kemudian sebelah tubuh badannya ke kanan, sebelah tubuh badannya ke kiri. Sejauh anak panah yang dilepaskan. Kemudian Dajjal berjalan di tengah-tengah dua tubuh tersebut, ya. Kemudian yang sudah terhempas, kemudian dua tubuh tersebut kembali menyatu. Jadi kesaktian luar biasa, ya. Bayangkan dua tubuh sudah terhempas, Dajjal lewat tengah-tengahnya kembali lagi. Zzz, nempel lagi, hidup lagi. Kemudian Dajjal berkata kepada dia, "Apa kau beriman aku Tuhanmu?" Kata pemuda tersebut, "Demi Allah, aku tambah yakin kau Dajjal." Ya. Kemudian Dajjal ingin membunuhnya kedua kali, Dajjal tidak mampu. Ya. Ingin disembelih, dipenggal kepala orang tersebut, Dajjal tidak mampu, seakan-akan ada lempengan Allah ciptakan pada leher anak itu tidak bisa dibunuh. Akhirnya Dajjal lemparkan ke dalam sungai api. Padahal itu hakikatnya adalah surga. Namun orang yang melihat sungai api tersebut seakan-akan pemuda tadi sudah tewas terbakar dengan sungai api tersebut. Inilah Dajjal yang akan bikin heboh pada zaman tersebut, bikin kacau di sana sini. Ketika Dajjal semakin membuat heboh di dunia, maka muncullah Nabi Isa yang akan membinasakannya. Ya. Kata Nabi SAW, la yazalu ta'ifatun, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu unggul. Ya, di antara umat Nabi yang selalu unggul pada hari kiamat adalah pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Ketika semakin parah kondisi Dajjal, Imam Mahdi mengumpulkan pasukannya berniat untuk melawan Dajjal. Ya, harus dilawan, ya. Dia berjihad ingin lawan Dajjal. Dajjal bikin fitnah di mana-mana. Orang, ya, dia bertawakal kepada Allah, Imam Mahdi. Kemudian dia mengumpul pasukan, sudah hendak berjalan menuju memerangi Dajjal. Kemudian dia pun sholat subuh, dia kumpulkan pasukan. Kemudian saat sholat ditegakkan, ya, kemudian dia hendak maju memimpin sholat. Tiba-tiba turunlah Nabi Isa alaihissalam. Datang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sholat bersama Al-Imam Mahdi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kita tunda pengajian kita, ya, pertemuan berikutnya lagi, ya. Karena Nabi Isa juga panjang, saya khawatir kalau diburu-buru kurang enak didengar. Maka mungkin sampai sini dulu tentang Dajjal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita tentukan waktunya lagi tentang bagaimana Nabi Isa melawan Dajjal dan bagaimana Nabi Isa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi demikian saja kajian kita, ikhwan yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang turunnya Isa al-Masih, kemudian untuk melawan Dajjal, untuk juga kisah Ya'juj dan Ma'juj insyaallah taala. Kurang lebih saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.